Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham Big Caps naik drastis, BRI dan BNI juaranya. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada hari ini, tanggal 15 Januari tahun 2025, kamu melihat suatu fenomena yang unik, di mana banyak saham-saham blue chip atau saham big caps yang mengalami kenaikan harga saham secara signifikan. Sebut saja seperti ADRO yang naik 1,69%, ASII yang naik 4%, BCA yang naik 2,8%, BNI yang naik 6,7%, BRI yang naik 7,6%, Mandiri yang naik 6,4%, dan BNGA yang naik 1,47%. Kira-kira kenapa hal ini bisa terjadi? Sentimen apa yang membuat harga saham big caps, terutama big banks, naik signifikan pada tanggal 15 Januari 2025 ini? Nah, pertama saya berpikir mungkin disebabkan karena adanya pembagian dividen untuk saham BRI dan ADRO, yang mana payment date-nya adalah tanggal 15 Januari tahun 2025. Mungkin hal ini bisa menjadi salah satu sentimen positif bagi saham BRI dan saham ADRO. Tapi, kembali lagi, jika dilihat secara keseluruhan, saham-saham big caps yang naik bukan hanya BRI dan ADRO, tapi ada juga saham lain seperti ASII, BNI, Mandiri, dan beberapa saham big caps lainnya. Lalu pertanyaannya, jika bukan karena sentimen dividen interim ini, lalu apa yang menyebabkannya? Nah, salah satu penyebabnya menurut saya pribadi karena adanya sentimen positif dari penetapan BI untuk suku bunga acuan Januari 2025 sebesar 5,75% alias turun 25 BPS. Informasi terkait artikelnya bisa kamu baca seperti berikut ini. Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. BI juga menurunkan suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility sebesar 25 basis poin, masing-masing menjadi 5% dan 6,5%. Keputusan ini konsisten dengan tetap rendahnya perkiraan inflasi 2025 dan 2026 yang terkendali dengan sasaran 2,5 plus minus 1%. Terjaganya nilai tukar rupiah yang sesuai fundamental untuk pengendalian inflasi dalam sasarannya dan perlunya upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedepannya, BI akan terus mengarahkan kebijakan moneter untuk menjaga inflasi sesuai sasarannya dan nilai tukar yang sesuai fundamental, dengan tetap mencermati ruang untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dinamika yang terjadi pada perekonomian global dan nasional. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran akan terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam hal ini, kebijakan makroprudensial longgar ditempuh untuk meningkatkan kredit atau pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja, termasuk UMKM dan ekonomi hijau, melalui penguatan strategi kebijakan insentif likuiditas makroprudensial atau KLM mulai Januari 2025 dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Sedangkan kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan, khususnya di sektor perdagangan dan UMKM. Caranya adalah dengan memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran. Untuk detailnya, kamu bisa baca berdasarkan artikel yang ada ini. Nah, kesimpulannya, kenapa hal ini bisa berpengaruh signifikan terhadap saham-saham big caps, terutama saham perbankan. Karena seperti yang kamu baca pada artikel ini, dicantumkan bahwa BI juga menurunkan suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility sebesar 25 basis poin masing-masing menjadi 5 dan 6%. Untuk deposit dan lending ini merupakan dua komponen yang sangat berhubungan untuk bisnis perbankan, yaitu deposit di mana adanya penurunan dana pihak ketiga dan lending adanya penurunan dari bunga penyaluran kredit. Apabila kedua bunga ini turun, otomatis dari sisi bank akan memiliki cost of fund atau biaya bunga yang jauh lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Karena bunga yang akan dibayarkan kepada nasabah untuk simpanan mereka dalam bentuk giro tabungan maupun deposito menjadi lebih rendah. Di sisi yang lain, bagi penyaluran kreditnya, secara tidak langsung akan juga berpengaruh di mana adanya penurunan bunga kredit. Otomatis orang-orang yang mengajukan kredit akan sedikit terbantu karena harus membayar untuk biaya bunga yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Hal ini diharapkan bisa memutar perekonomian dengan lebih maksimal lagi, di mana konsumsi akan semakin tinggi lagi, begitu juga dengan usaha produktif yang dilakukan. Nah, selain itu ada juga beberapa sentimen, seperti terjaganya nilai tukar rupiah yang sesuai fundamental
untuk pengendalian inflasi dalam sasarannya dan perlunya upaya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu kira-kira yang menyebabkan kenapa saham big banks yang paling memiliki sentimen positif terhadap berita tersebut dan berdampak kepada kenaikan harga saham. Nah, saya ingin membahas kilas terkait historical kenaikan harga saham perbankan, khususnya big banks. Pertama kita lihat saham BRI. Pada hari ini memang harga sahamnya naik 7,63%. Tapi apakah hal itu pernah terjadi? Ternyata kita lihat di sini, pada tahun 2020 harga saham BBRI juga pernah naik signifikan. Contohnya seperti 26 Maret 2020 yang naik 20%, 27 Maret tahun 2020 yang naik 9,8%, 19 Mei tahun 2020 yang naik 9,2%, 17 April tahun 2020 yang naik 8,4%, dan seterusnya. Itu artinya kenaikan 7,63% ini meskipun jarang terjadi, tapi pernah terjadi. Setidaknya untuk tahun 2020, di mana saat itu harga sahamnya turun signifikan. Kondisi tersebut bisa dikatakan cukup mendekati tahun 2024 dan 2025. Karena seperti yang kamu tahu, harga saham BRI turun signifikan sehingga kenaikan 7,63% ini sebenarnya biasa saja. Kemudian untuk saham Bank Mandiri, di mana saat video ini dibuat di tanggal 15 Januari 2025, harga sahamnya naik sekitar 6,4%. Dulunya juga sempat naik signifikan sama seperti BRI, yaitu di tahun 2020. Contohnya tahun 2020 tanggal 26 Maret yang naik 15,8%, 30 April yang naik 11,5%, 27 Maret yang naik 10,5%, dan seterusnya. Ada juga tanggal 1 Maret 2021 yang naik 6,9%. Sama seperti BRI, itu artinya Mandiri juga bukan hal yang baru di mana harga sahamnya naik signifikan. Begitu juga dengan saham BNI, di mana dengan kenaikan 6,7% pada hari ini tanggal 15 Januari tahun 2025, sebelumnya juga pernah mengalami kenaikan. Contohnya seperti tanggal 8 Juni tahun 2020, 26 Maret tahun 2020, dan seterusnya. Kamu bisa lihat berdasarkan data yang ada ini. Nah, selain perbankan ada juga saham ASII, yang mana kenaikan harga sahamnya cukup signifikan di hari ini, yaitu sekitar 4%. Ternyata saham ASII juga sering mengalami kenaikan yang cukup signifikan, bahkan untuk frekuensinya lebih sering dibandingkan saham-saham yang tadi kita bahas. Contohnya seperti pada tanggal 27 Maret 2020 yang naik 12,7%, 26 Maret 2020 yang naik 10,3%, 26 Mei tahun 2020 yang naik 9,6%, ada juga di tahun 2021, tahun 2023, tahun 2022, dan seterusnya. Itu artinya untuk sisi fluktuasi, ASII memang masih memiliki frekuensi yang lebih sering naik dan turun yang lebih signifikan dibandingkan saham-saham yang kita bahas tadi. Tapi setidaknya 4 saham ini memiliki kenaikan yang luar biasa pada hari ini tanggal 15 Januari tahun 2025 ini. Dan hal itu memang jarang terjadi, tapi pernah terjadi. Apakah harga saham big caps terlebih untuk big bank sudah pulih dengan kenaikan yang sangat signifikan pada hari ini? Rasanya terlalu cepat mengambil kesimpulan itu, hanya karena satu hari harganya naik signifikan. Ingat, kenaikan ini pernah terjadi sebelumnya, sehingga meskipun kamu bisa senang, tapi tidak bisa terlalu euforia, karena ada kemungkinan juga bisa turun signifikan. Ingat, jika harga bisa naik drastis, harga juga bisa turun drastis. Artinya kamu tidak boleh hanya senang saat harga naik signifikan, tapi harus bersiap juga saat harga turun signifikan. Selalu punya skenario apabila harga tiba-tiba kembali turun, karena kita masih berada di bulan Januari tahun 2025. Perjalanan sepanjang tahun ini masih sangat panjang. Apalagi biasanya ada beberapa kondisi yang menyebabkan harga turun drastis, misalnya seperti saat ex-date dividend. Seperti yang kamu sudah tahu, biasanya harga turun sama seperti dividend yield yang mereka bagikan, atau memasuki pertengahan tahun. Biasanya ada slogan sell in May and go away. Ada juga yang mengatakan bahwa bulan Oktober merupakan bulan yang banyak mengalami penurunan harga saham. Selain itu, ada juga isu besar yang mungkin tidak akan kita sangka-sangka. Contohnya seperti krisis di tahun 2020 dan tahun 2008. Kita tidak tahu di tahun 2025 ini akan bagaimana ke depannya. Satu hal yang pasti, kita hanya fokus kepada hal-hal yang bisa kita kontrol saja. Selalu persiapkan dirimu sebaik mungkin. Fokus kepada hal-hal yang bisa dikontrol seperti analisa dan money management. Dan tidak usah terlalu pusing dengan hal yang tidak bisa kita kontrol. Kita bisa melakukan analisa sebaik mungkin dan memiliki money management untuk membeli atau menjual saham sesuai dengan skenario yang kita lakukan.
Tapi di sisi yang lain, kita memang tidak bisa mengontrol harga saham. Kita tidak tahu apakah kedepannya akan naik atau turun. Yang bisa kita pegang adalah analisa yang kita lakukan sebaik mungkin dan bagaimana kita melakukan pembelian atau penjualan dengan manajemen yang terbaik. Semoga kinerja portofolio di tahun 2025 ini menjadi kinerja terbaik yang pernah kamu capai selama ini. Dan ingat, kondisi pada hari ini tanggal 15 Januari 2025 bukanlah hal yang baru, tapi pernah terjadi sebelumnya. Artinya kita tidak tahu, mungkin saja besok harga saham bisa turun lebih signifikan lagi, tapi bisa juga terbang lebih tinggi lagi. Semuanya tergantung dari mekanisme pasar. Yang kita tahu adalah fokus kepada apapun yang kamu tujukan. Entah itu kamu seorang dividend investing, entah itu kamu mencari capital gain, entah itu kamu seorang trader jangka pendek, ataupun kamu swing trading dan lain sebagainya. Apapun itu, intinya fokus kepada hal-hal yang bisa kita kontrol dan selalu mempertimbangkan potensi terburuk yang mungkin bisa terjadi. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.